Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Maunah dengan NIM 201201896 dari lokal PAI 6I. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang najis guna memenuhi tugas ujian akhir semester Qiraatul Kutub dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Yuk simak sama-sama. A few moments later. Pengertian najis dan cara menghilangkan najis. Yang dimaksud najis adalah zatnya najis, yaitu benda yang menjijikkan yang menghalangi sahnya sholat apabila tidak ada keringanan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan menghilangkan najis adalah menghilangkan status yang disifatkan pada sesuatu yang bertemu dengan benda tersebut dalam keadaan basah. Macam-macam najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitah, dan najis mukhaladah. Yuk simak sama-sama pembahasan lebih lanjut mengenai macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Salah satu contoh dari najis mukhafafah adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun. Dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, belum mengonsumsi makanan jenis lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terkena air kencing anak perempuan maka harus dicuci. Sedangkan bila terkena air kencing laki-laki maka cukup dengan memercikkan air padanya. Hadis riwayat Abu Daud Nasai. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis mukhafafah? Untuk menghilangkan najis mukhafafah adalah dengan cara menggunakan air bersih. Air harus mengenai seluruh tempat atau tubuh yang terkena najis tersebut. Air yang digunakan juga harus lebih banyak dari air kencing yang mengenainya. Setelah itu, barulah benda yang sudah dibersihkan lalu diperas dan dikeringkan. Dalam syarat ini tidak diwajibkan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua yaitu najis mutawasitah. Apa sih yang dimaksud dengan najis mutawasitah? Najis mutawasitah termasuk ke dalam najis sedang. Artinya semua najis yang tidak termasuk najis mukhafafah maupun najis mughaladah. Contoh dari najis mutawasitah adalah ditemukan pada air seni serta tinja manusia, kencing, nanah, muntah, kotoran hewan, darah haid, minuman keras, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya. Lalu Nabi SAW melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencingnya itu. Najis mutawasitah sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa, atau tercium baunya. Cara mensucikan najis ainiyah yaitu dengan dibasuh sampai hilang wujud, bau, ataupun rasa. Rasa dikecualikan bila sangat sulit untuk dihilangkan. Sedangkan najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Untuk mensucikannya cukup dengan disiram menggunakan air di atasnya. Yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah artinya adalah najis dengan tingkatannya berat. Najis berat adalah suatu materi atau benda yang kenajisannya ditetapkan pada dalil yang pasti atau dalil qat'i. Contoh dari najis tersebut yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi, termasuk juga kotoran dan air liurnya. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis tersebut. Kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ketika anjing menjilat bejana maka basuhlah 7 kali dengan dicampuri debu pada awal pembasuhannya. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan kedua yaitu mengenai bab haid dan nifas. Adapun pengertian dari haid yaitu haid menurut bahasa atau etimologi adalah mengalir. Seorang wanita disebut haid jika darahnya mengalir. Adapun yang dimaksud di sini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan. Jika datang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan jika ia pergi, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan karena melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Selama masa nifas, seseorang perempuan dilarang untuk sholat, puasa, dan berhubungan intim dengan suaminya. Adapun hal-hal yang dilarang bagi wanita ketika mereka sedang haid atau nifas. Yang pertama yaitu haram baginya untuk sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua haram baginya untuk berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu haram membawa dan menyentuh Al-Quran. Yang kelima yaitu haram baginya masuk masjid, baik itu diam maupun berjalan ke sana kemari. Yang keenam yaitu tidak boleh melakukan tawaf. Yang ketujuh yaitu haram melakukan persetubuhan ketika istri dalam keadaan haid. Itulah tadi pembahasan mengenai bab najis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa, belajar bisa ikhlas, terima. Pas Nusa nangis dan kecewa, kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya.